Ibu Uis Dulaha, SPD, lahir 25 Februari 1972, alamat Kober Ulu nomor 10 RT 10 RW 10 Jatinegara. Mungkin ada yang bertetangga dengan Ibu Uis. Nomor handphone, nomor WA 0851 0023 2040. Status menikah, jumlah anak 2 putri. Pekerjaan guru PNS SMP Negeri 47 Jakarta, Ibu. Pendidikan SDN Rawabunga 08 Pagi dan MI Persis 69 Keramat Asem. MT yang kedua MPS Persis 79 Tarogong Garut. MA Persis 76 Tarogong Garut. D2 Limpia Bahasa Arab dan S1 IKIP Jakarta jurusan bimbingan konseling. Hobi Ibu Uis adalah selalu mencoba hal yang baru. Prestasinya yang pertama langsung. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja Bu Uis akan menyampaikan materi tentang pembelajaran berbasis IT. Marilah kita sambut dengan tepuk tangan bersama-sama. Ya, terima kasih Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu Wadin yang hak yang zero ala dini kulli wa minal musyrikun asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la ilaha illallah. Bapak Ibu, ini kalau di jadwal ini kita sampai jam 11.30 dan sesi kedua ini berdua sama Ibu Ucu maju. Kemudian saya sama Bu Ucu sempat tanya kita mau ngasih materi apa ya. Kita pikir berdua saja itu juga waktu akan kurang. Sementara ini waktu tinggal berapa 1 jam, sekitar 1 jam. Jadi sementara ini kita lebih banyak praktek, gitu ya. Akhirnya saya katakan kita sepakat lah udah Bucu pakai Canva. Bucu kata mau pakai Canva ya. Udah saya coba menyampaikan PowerPoint. Karena Bapak Ibu biasa sudah bawa laptop, silakan saja dibuka laptopnya. Tapi saya mau sedikit kasih pembukaan dulu, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Saya berusaha secepatnya. Ini sekaligus saya mau menunjukkan ini PowerPoint saya buat sendiri dengan macam-macam animasi. Jadi nanti bisa bisa menjadi contoh, tapi juga memang ini memang harus dipelajari begitu dan langsung dipraktekkan. Panitia membuat judul, membuat metode pembelajaran berbasis ITE. Mungkin maksudnya media kali ya. Jadi saya ambil di sini sedikit saya kasih prolog dulu tentang era revolusi industri, tentang kondisi kita yang ada sekarang, di mana era revolusi industri kita tahu sudah mencapai pada revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 apa sih maksudnya? Awalnya industri 1.0 itu sekitar tahun 1700-an, itu ketika tenaga manusia dan hewan digantikan oleh kemunculan mesin, di mana tadinya bekerja membajak sawah dengan hewan itu udah mulai dibantu pakai alat-alat yang walaupun sederhana, termasuk ini ketika gongnya adalah ketika ditemukannya mesin uap. Kemudian industri 2.0 itu ketika mulai muncul pembangkit listrik. Jadi mesin-mesin yang sudah ada dengan tenaga uap mulai dengan listrik. Nah, ketika itu sudah mulai ada pesawat telepon, mobil, pesawat terbang dan lain-lain, dan mengakibatkan munculnya pabrik-pabrik dan produksi yang massal. Nah, itu sangat berpengaruh pada kehidupan manusia. Mulai pada industri 3.0 itu adalah ketika pada tahun awal 70-an
mulai adanya komputer dan internet. Ya sebenarnya itu internet sudah ada, tapi masih terbatas pada pendidikan, pada pabrik ya, pada perusahaan-perusahaan tertentu. Nah ini Pak masuk kepada otomatisasi produksi. Jadi cetakan-cetakan itu sudah terkomputerisasi sehingga menjadi kehidupan menjadi lebih baik. Nah mulai pada industri 4.0 ini yang sekarang internet sudah menjalan tidak cuma di pabrik-pabrik, tapi juga sudah mulai ke semua lini kehidupan manusia, termasuk juga dalam pendidikan dan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk anak-anak. Kita bisa melihat bagaimana anak-anak kita sudah, kalau kita keluar pintu saja sudah anak-anak itu nongkrong-nongkrong dengan gadgetnya. Mereka ngumpul pasti dengan gadgetnya. Sudah tidak ada yang tidak menggunakan gadget. Semua pasti memakai gadget. Dan penggunaannya itu lebih daripada zaman dulu, zaman Game Watch ya. Dulu zaman kita kecil itu Game Watch yang paling yang Tamagotchi gitu ya. Kalau sekarang itu udah HP itu 24 jam bahkan. Kita sering lihat bagaimana anak-anak kita pasti lebih banyak melek malam ketimbang tidur ya. Nah ini menjadi selain inovasi, tapi inovasi yang destruktif juga, menghilangkan sesuatu. Ya, kita bisa lihat bagaimana dunia ini menjadi digital. Kita dulu sering banget namanya yang ngelihat ensiklopedi buku ya, baik yang bentuknya buku maupun sudah berbentuk CD ya, Encarta misalnya. Tapi sekarang itu udah nyaris tidak digunakan lagi. Sekarang semuanya basisnya ya Google atau website gitu ya. Nah ini industri zaman sekarang udah semuanya, dari bahkan ojek, jual beli, shop semua ada. Nah ini mau tidak mau ini berpengaruh lagi-lagi kepada pendidikan. Nah, makanya kemudian dimunculkanlah yang disebut dengan era Society 5.0. Society 5.0 di mana manusia bersahabat dengan teknologi. Jadi ini kita tidak bisa lagi melepas diri bahwa di era Society ini adalah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Teknologi ini jangan juga kita menjadikan sebagai sebuah perseteruan, tapi justru persahabatan. Bagaimana manusia bersahabat dengan teknologi. Kita tidak bisa melepaskan diri, apalagi anak-anak kita ke depannya 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, justru mereka akan berhadapan dengan yang lebih dahsyat lagi tentang teknologi ini. Kita tidak bisa membayangkan 5 tahun, 10 tahun yang akan datang itu kehidupannya seperti apa. 3-4 tahun lalu saya sempat bertanya ke anak-anak saya minta membayangkan kira-kira 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang pekerjaan apa yang akan hilang. Pekerjaan apa yang akan hilang. Nah itu kan penjaga tol udah jelas udah hilang, tukang ojek udah mulai hilang. Nah kemudian toko-toko sudah mulai ya, kita lihat mal-mal itu udah sepi. Mereka yang hidup di mall itu, yang tokonya hidup di mall itu karena mereka ada sampingan buka all shop. Nah ini kalau anak-anak kita ke depan cita-cita mau jadi apa, mau jadi penjaga toko SPG misalnya, wah udah nggak bisa ya. Jadi mereka harus punya keterampilan teknologi. Nah sementara kalau gurunya nggak peduli dengan teknologi itu, maka anak-anak kita mau jadi apa? Ya jangan juga kita mengatakan saya sudah tua, udah bukan masanya saya. Tapi justru kita harus lebih tahu, karena kita akan menyiapkan anak-anak kita ke masa depan gitu. Nah ini yang perlu dipersiapkan oleh kita. Minimal ketika mengajar pun jangan sampai kita ditinggalkan anak-anak. Kemudian di sini kita membahas itu bagaimana pembelajaran menggunakan memanfaatkan teknologi yang ada ya. Kita bukan mencari-cari tapi menggunakan teknologi yang ada. Nah ini hikmah pandemi ya, sejak 2 tahun lalu ya, bagaimana kita dipaksa, yang awalnya ada yang a priori dengan
komputer nggak penting, apa laptop nggak penting, saya ngajar aja. Tapi sekarang semua guru tidak ada yang tidak memegang laptop, semua mau tidak mau harus menggunakan itu karena dituntut untuk PJJ. Tapi itu ada hikmahnya bagaimana kita bersahabat dengan teknologi. Nah nanti untuk pembelajaran menggunakan Canva, insya Allah nanti oleh Bu Ucup akan menyampaikan. Saya memberikan yang ringan, yaitu PowerPoint. Karena tadi saya pikir pengalaman waktu di SM28 itu wifi bermasalah, jadi kita agak sulit untuk materi. Makanya saya gunakan pakai PowerPoint. Ibu-ibu dan bapak-bapak bisa buka PowerPoint. Saya sudah kirim satu bahan di grup PowerPoint. Contoh saja, kalau yang lain, kalau bapak ibu punya materi yang akan disampaikan bahan yang lain boleh. Ya, saya mengirim materi tentang potensi diri, ya, itu buat bahan latihan. Silakan dibuka. Saya menyampaikan PowerPoint ini kenapa? Karena semua komputer sudah pasti ada PowerPoint-nya. Apakah PowerPoint-nya yang biasa ataukah yang Microsoft, ya, yang Office 365. Silakan saja, kurang lebih isinya sama, ya, walaupun memang tampilannya bisa jadi berbeda. Kebanyakan kita menggunakan PowerPoint hanya sebatas untuk menulis dan menayangkan tulisan. Padahal di PowerPoint ini sebenarnya sama dengan Canva seperti itu. Sebenarnya bisa dipakai buat lain-lain, ya, bisa juga digunakan untuk lain-lain. Seperti saya misalnya membuat flyer, membuat ribbon misalnya, itu saya biasa menggunakan PowerPoint karena saya pikir menggunakan PowerPoint ini dengan membuat flyer dengan PowerPoint ini itu lebih sesuai dengan keinginan kita. Sementara kalau Canva mungkin ada template, ya, kita terbatas pada template, tapi memang itu sangat bagus dan Canva ini menjadi sangat disukai oleh masyarakat luas karena dia bisa masuk sesuai buat Twitter, buat Instagram, buat TikTok, itu juga ada disediakan template-nya. Nah, untuk PowerPoint yang biasa dan tidak perlu akses internet, ini salah satu kelebihan PowerPoint dibandingkan Canva, ya. Kita kenali dulu PowerPoint ini, ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak sudah dibuka. Sambil nunggu yang lain buka, saya ingin contohkan ini tampilan saya membuat flyer. Ini flyer saya buat menggunakan PowerPoint, ya. Ini flyer yang saya buat menggunakan PowerPoint, tidak menggunakan yang lain. Nah, ini membuat flyer quote of the day yang biasa dikirim harian ke anak-anak, ini juga menggunakan PowerPoint. Contohnya apa? Bikin. Mau bikin yang mana nih? Itu sebenarnya saya yang bingung. Mau bikinnya untuk tayangan atau mau bikin flyer 1 lembar? Flyer 1 lembar dulu. Nanti besok ada lagi ya. Flyer 1 lembar aja. Kalau ada waktu. Iya, bertahap tulis. Bertahap dulu. Iya. Kalau PowerPoint saya cuma mau kasih lihat ini dikasih ornamen, dikasih animasi sudah selesai gitu doang. Tapi kalau mau membuat flyer, ya flyer hanya salah satu, tidak bisa dua-duanya karena waktu kita sedikit. Ini saya hanya bisa 15 menit. Jadi mau yang mana ibu-ibu, bapak-bapak? Bikin flyer atau menganimasikan PowerPoint? Terserah Bu Guru. Tapi yang ada lagi. Kalau mereka tergantung kebutuhan, sebenarnya kebutuhannya apa nih? Masih tunggu semuanya. Butuh semua aja. Mungkin dari yang mudah dulu ya. Yang mudah Dulu.
animasi ya. Jadi saya coba menggunakan ini aja. Ini bahannya semua udah buka ya. Langsung aja kita yang ini. Untuk flyer nanti. Kalau sudah ini paham, insya Allah bikin flyer bisa ngarang-ngarang sendiri. Bapak Ibu, kalau untuk sekarang PowerPoint itu biasanya tampilannya 16 kali 9 ya, lebar. Ini tampilan lama nih, kecil. Nah, kita bisa lihat di bagian atas itu ada menu-menu, ada home, insert, design, transition, animation, dan seterusnya. Kita bisa buka desain. Ya, klik desain sudah. Ada file, home, insert, ada desain. Nah, desain ini ibu bapak bisa menggunakan mau pakai yang mana. Ya, ini ada pilihan tuh. Misalnya saya klik yang ini hijau, akan muncul hijau seperti ini. Nah, atau yang ini garis. Nanti dia akan merubah. Ya. Kalau kita lihat panah ke bawah, kita ada pilihan lagi. Nah, ini banyak pilihannya di sini. Misalnya saya ambil yang mana ya? Yang ini deh. Yang warnanya merah. Yang seger, yang seger itu yang mana ya? Kita ambil yang ini aja deh, yang hijau ini. Yang bentuknya seperti ini, nanti akan berpengaruh ke bawahnya. Nah, sementara ukurannya biasanya sudah lebih lebar. Kalau lebih lebar kita bisa lihat ada slide size, ya, ukuran slide. Nah, yang sekarang lebih banyak menggunakannya yang widescreen, yang lebar. Nah, akan muncul jadi seperti ini tampilannya. Nah, itu sebagai dasar dulu. Jadi kita mau pakai yang sudah template di sini. Nanti kalau mau bikin sendiri bisa, tapi kita manfaatkan dulu yang ada menu-menu di sini. Kemudian nanti suatu saat bisa diganti-ganti. Hanya nanti jangan lupa memperhatikan perubahan warna juga pada tulisan. Jadi harus dicek satu persatu. Kalau kita ganti biru akan begini tampilannya. Kalau kita ganti yang ini akan seperti ini tampilannya. Kalau kita ganti yang ungu seperti ini akan muncul seperti ini. Terus yang hijau ini pun bisa kita rubah warnanya. Apakah mau jadi biru, apakah mau jadi merah. Gitu ya. Sudah kita ganti satu aja ini, kita pakai yang hijau yang tadi. Tengahnya putih. Nah, kemudian kita membuat animasi. Nah, ini sebenarnya animasi yang paling menarik ya, karena nanti ini bisa jadi video kalau sudah dibuat animasinya. Karena ini bisa di save as atau diekspor menjadi video. Nanti tinggal diunggah. Bapak Ibu kalau bikin punya channel YouTube seperti acara ini, videonya ditampilkan, halaman depannya kita buat intronya. Nah, itu pakai PowerPoint itu enak. Nah, tinggal dimasukin musik. Nah, sekarang kita tinggal lihat dulu ini. Ini kan kalau kita tayangkan dia hanya begini aja udah selesai, ya. Padahal ini bisa ditampilkan satu persatu. Di sini ada menu di atasnya, Bapak Ibu, ada transisi, ada animasi. Kalau transisi itu adalah untuk perubahan-perubahan pada masing-masing halaman. Sementara kalau animasi itu isinya, kontennya yang akan beranimasi. Misalnya kita coba yang transisi dulu. Sudah dipilih transisi file, home, insert, design. Transisi yang kelima. Nah, transisi ini ada kalau kita misalnya pilih cut ya seperti ini. Nah, dia akan klik tiap ganti slide dia akan kedip. Atau kita klik misalnya yang sebelah kanannya wipe. Kalau kita klik, nah dia akan bergeser, ya, mengusap seperti mengusap. Itu akan terjadi pada semua slide. Jadi misalnya saya coba nih ya slide pertama. Nah itu, ketika saya klik slide kedua, dia nggak mau ya. Harusnya harus ke semuanya ya, diberlakukan semuanya. Apply to all, harusnya di apply to all nya ada. Kita ulangi. Jadi setelah kita klik wipe, apply to all.
Nah, kita coba. Nanti bisa juga berubah sesuai keinginan kita. Nah, ini kita klik kedua, klik ketiga berubah sendiri, klik keempat dia berubah sendiri, klik kelima seperti itu, white. Atau kalau kita pakainya yang apa nih, dissolve. Nah, ini seperti yang acak-acakan begitu ya. Kalau kita apply to all akan munculnya sama seperti itu. Ya, kita slideshow, nah seperti itu munculnya. Kita slideshow lagi, nah itu acak-acakan seperti itu. Kadang-kadang ada juga yang menggunakan, ya banyak sih. Nah itu tiap halaman ya. Atau kalau mau random, kalau random biasanya per halaman akan berbeda-beda animasi. Ya, misalnya seperti ini. Ini dia munculnya begitu ya. Halaman 2 beda lagi, halaman 3 beda lagi tampilannya, halaman 4 beda lagi. Oke, itu untuk menu transisi. Kemudian menu animasi. Nah, ini dia menu animasi. Menu animasi ini kita bisa memasukkan misalnya ini tentang mengenal kedewasaan diri. Kalau kita cuma menampilkan satu halaman, dia hanya langsung muncul semua. Kita maunya munculnya satu-satu. Kalau mau muncul satu-satu, maka kita klik ini tulisan mengenal kedewasaannya, judulnya kita klik sehingga muncul kotak-kotak di situ, sudah kelihatan. Nah, kemudian kita klik animasi, kita pilih mau yang mana, mau yang split misalnya. Nah, itu akan muncul satu tulisan, dia bergerak sendiri. Atau mau yang muter seperti itu, atau yang loncat. Nah, seperti ini, silakan. Sudah? Nah, biasanya ini ada lanjutannya. Ada lanjutannya. Kalau mau kita coba ini dulu ya. Yang keduanya dulu. Yang keduanya kita kasih animasi lagi. Misalnya animasinya shape. Nah, sampai munculnya seperti itu satu-satu. Nah, biasanya kalau hanya mengklik animation, maka dia masih manual. Manual dalam arti kalau kita slideshow seperti ini, saya slideshow, tulisannya belum ada. Judulnya akan tampil kalau kita klik, baru dia muncul. Nah, bagaimana kalau mau itu muncul sendiri tanpa kita klik? Nah, caranya kembali kita klik mengenal kedewasaan diri itu, kita klik. Kemudian di sini ada perintah tambahan di sebelah kanan, animation pen. Kelihatan? Animation pen. Nah, kalau kita klik akan ada menu yang tampil di sebelah kanan kita. Betul? Nah, ini bisa kita rubah. Misalnya di sebelah angka 1 ada gambar on click, itu gambar mouse, dia akan bergerak kalau diklik artinya. Nah, ini kita bisa ambil menu yang paling atas, urusan di atasnya nih, yang ini on click di sini kelihatan ada pilihan with previous atau after previous. With previous itu artinya ketika slide muncul, tulisan juga akan muncul. Nah, itu with previous. Kalau after previous, dia akan muncul setelah ada yang lain muncul, belakangan munculnya. Jadi kita coba klik with previous. Nah, ketika kita klik with previous, kemudian yang bawahnya juga sama, yang bawah kita klik with previous juga, atau after previous. Jadi kalau klik after previous, maka dia akan muncul setelah tulisan pertama, ya, otomatis. Nah, ini misalnya kita klik halaman pertama, maka akan muncul seperti itu, dia langsung, saya nggak pegang apa-apa tapi dia bergerak sendiri. Begitu. Sudah Bapak Ibu? Oke. Nah, itu bisa dikerjakan selanjutnya ke bagian bawah. Saya tidak akan ke bagian bawah ya, kita halaman pertama saja. Nah, sekarang bagaimana kalau Bapak Ibu mau memasukkan gambar? Gambar, misalnya mau gambar Bapak Ibu. Ya, punya fotonya di komputer? Nggak punya foto dulu deh. Foto dulu dadak. Foto dadakan. Ya, cara memasukkan foto kita, misalnya seperti yang
saya ada fotonya nggak sih? Tadi ada foto ya, tapi ngumpet ya di sini. Ini foto yang ngumpet. Bisa foto ini, bisa foto yang tadi. Ini yang ngumpet di sini. Nah ini maka animasi ini yang tadi, ya. Itu banyak yang dikerjain, tapi kita tidak sampai situ dulu ya. Yang ini. Nah ini kita masukin foto. Coba caranya adalah insert, kemudian picture. Ngambil foto bisa di komputer kita, kalau kita online kita bisa ngambil di drive kita, bisa. Saya ngambil yang dari komputer saja, misalnya saya ambil foto yang misalnya bareng-bareng dulu deh. Di sini kita bisa cropping, bisa potong satu foto. Saya coba foto yang ini. Ini kebetulan udah diedit. Ini foto guru BK. Misalnya saya mau ngambil foto saya doang ya. Ngambil foto saya doang. Ini tinggal diklik, double klik. Nanti sebelah kanan ada crop. Kelihatan crop? Nah, silakan diklik crop. Kemudian ini ada muncul garis-garis, tanda-tanda hitam, batas-batas ini bisa kita ambil. Misalnya saya mengambil gambar wajah saya saja. Seperti ini sebenarnya ini latar belakangnya terlalu ramai ya, kalau di apa namanya, dihilangkan backgroundnya agak, mudah-mudahan bisa kita coba aja. Nah ini misalnya kita crop seperti ini ya. Nah terus kalau mau kita coba backgroundnya ini bisa kita hilangkan, tapi memang syaratnya harusnya jangan terlalu ramai ya, itu agak ribet. Kalau kita coba dulu aja, mudah-mudahan bisa. Cara menghilangkan background kita double klik seperti ini, kemudian paling kiri di layar kita itu ada remove background ya, remove background, maka akan berubah, akan background di belakang gambar akan hilang. Nah cuman tadi karena ini banyak gambar, dia agak susah memisahkannya. Yang ungu itu nanti dia akan hilang gambarnya. Nah ini sayangnya sebelah kanan agak sulit, sehingga anggap aja dulu selesai. Misalnya kalau kita klik di sembarang tempat, nah akan seperti ini ya, hanya wajah kita yang muncul ya, hanya wajah kita yang muncul. Ini tulisan E-nya hilang, saya coba tambahkan misalnya. Jadi gambarnya akan seperti ini. Ya saya coba yang gambarnya belakangnya polos deh sekali lagi. Saya ambil gambar sekali lagi yang sayanya kosong. Kita lihat gambar yang kosong, misalnya yang gambarnya lebih apa namanya, latar belakangnya lebih mudah dihilangkan. Ya ini kita hilangkan seperti ini. Setelah muncul tinggal satu warna, nah ini baru kita remove background. Nanti dia akan hilang wajah kita.
misalnya wajah kita seperti ini. Nah, gitu. Ya. Kemudian kalau ini bisa kita kasih efek. Kita kasih efek, misalnya kita kasih animasi lagi seperti ini. Nah, seperti itu. Ini juga tambah with previews. Kemudian gambarnya kita kasih, misalnya kalau kita klik ada namanya format di sini. Format untuk gambar kita dikasih efek. Nah, ini picture border kah, picture efek kah, picture layout. Nah, ini kalau picture efek kita ambil yang glow misalnya berwarna. Ya Ibu Bapak bisa dicoba-coba ya, menunya ini banyak. Nah, misalnya ini saya ada kuning-kuningnya seperti itu. Kalau mau dikasih shadow misalnya seperti ini, ada bayangan di sini seperti itu. Jadi ketika kita tampilkan gambarnya akan seperti ini, ya, kecepatan. Ulangi. Mengenal kedewasaan, nah seperti itu. Kurang lebih yang akan terjadi demikian. Sudah? Baik, karena kita punya waktu tinggal 30 menit lagi, ini waktunya Bu Umu. Jadi saya tidak Bu Ucup, saya tidak bisa panjang-panjang. Bapak Ibu, Bu Umu, mungkin karena sebenarnya kan tadi yang namanya pertemuan ini harus ada produk. Jadi saya sih menyarankan sebaiknya ini silakan dikerjakan sampai selesai, kemudian dikirim, nanti ada kantong tugasnya, dikirim ke Drive sebagai hasil dari pertemuan kita, ya. Ibu-ibu silakan, Bapak Ibu mau gambar animasi lain juga bisa. Kalau misalnya seperti saya sampaikan gambar yang ini misalnya, ini gambar corona, ini bisa diambil dari internet, tapi yang formatnya GIF, corona GIF misalnya, jangan yang JPEG. Nanti di download, setelah di download simpan di file, terus di copy, diambil dari tadi insert gambar apa, diperbesar dia bisa, seperti itu, ya. Jadi membuat animasi bisa dengan banyak cara, termasuk gambar yang tadi yang di sini. Ini saya ambil yang animasi, ya, animasi bukan saya yang mengerjakan, tapi memang ambil dari internet sudah berbentuk animasi, begitu. Nah, jadi memperkaya gambar supaya tampilan lebih menyenangkan bagi anak. Jadi PowerPoint ini memang kalau adik saya nyebutin, ribet amat, lebih enak Canva gampang, tinggal masuk selesai. Karena animasinya ada. Ya itu semua tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan. Silakan digunakan sesuai kebutuhan. Itu saja dari saya, ibu-ibu semua. Nanti kita bisa diskusi di grup, di WA kalau misalnya ada pertanyaan. Yang penting kita selesaikan dulu materi hari ini. Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Uis. Langsung dilanjut ya, biar waktunya itu. Silakan Bu Ucup. Tes, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu. Semangat pagi Bapak Ibu. Alhamdulillah.
mudah-mudahan walaupun sesinya sebentar lagi selesai, tapi semangatnya tetap seperti di pagi hari tadi. Baik Bapak Ibu, izin mudah-mudahan tidak bosan belajar bersama saya lagi. Saya juga sebetulnya kurang pede memberikan materi ini, istilahnya apa ya, bekalnya hanya dari pelatihan yang pernah saya ikuti dan juga modal coba-cobanya karena sering dilakukan dan sering coba saya upload ke YouTube dan juga dapat komentar dari teman-teman. Makanya saya beranikan, percaya diri untuk memberikan tentang media pembelajaran yang sekarang mungkin insya Allah saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu, wabil khusus kali ya yang muda pasti sudah mengenal Canva. Kalau boleh tahu nih Bapak Ibu bisa tunjuk tangan Bapak Ibu yang pernah menggunakan Canva dalam memberikan layanan BK di sekolahnya masing-masing. Boleh dibantu Bapak Ibu tunjuk tangannya. Nah, itu kan banyak master-masternya. Nah, walaupun belum setengah dari ruangan, tapi itu membuktikan bahwa Bapak dan Ibu guru BK sebetulnya sudah bersahabat dengan teknologi, gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau teknologi itu sebetulnya kalau menurut saya sendiri, teknologi itu ibarat kata bisa dibilang mungkin ini adalah ilmu baru. Betul, itu adalah ilmu baru. Tapi akan jadi ilmu yang selalu lama ketika kita tidak mempraktekkan ilmu tersebut. Sama saja seperti PowerPoint. PowerPoint itu ilmunya sebenarnya sudah lama ya boys ya, udah lama sekali. Tapi selalu terbaru, selalu ada aja hal yang baru yang harus kita gali. Nah, Canva adalah istilahnya bisa dibilang hampir sama ya boys ya. Cuma kalau PowerPoint kan kita tidak terlalu modal kuota internet. Kalau Canva Bapak Ibu harus modal kuota internet di rumah seperti itu. Nah, cara mempraktekannya bagaimana Bapak Ibu? Yuk, karena waktunya cuma tinggal 30 menit lagi. Saya coba cepat ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan terkejar waktunya. Kalau kecepatan mohon diingatkan, saya biasanya kebablasan kalau ngomong kecepatan, terlalu ngerap. Oke, Bapak Ibu saya ucapkan selamat datang di dunia teknologi pendidikan yang luar biasa. Kenapa saya bilang selamat datang? Sejak kondisi pandemi, kita guru-guru pasti dituntut untuk selalu bersahabat dengan TIK. Banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan. Saya yakin Bapak Ibu sudah bersahabat dengan Google Classroom, dengan Google Form. Juga ada yang misalnya menggunakan Bu Rohmah pakai Jamboard ya. Pernah pakai Jamboard saya lihat. Terus juga ada juga aplikasi yang lain, Nearpod mungkin. Ada yang pernah, Bapak Ibu mohon tunjuk tangan, ada yang pernah menggunakan Nearpod? Oh belum, oke. Mungkin nanti bisa kita belajar bareng tentang apa itu Nearpod. Cuma kalau Nearpod agak lama, nggak mungkin 30 menit belajarnya. Nah, salah satunya yang kalau menurut saya lebih mudah untuk dipelajari dan juga lebih mudah untuk dijadikan media pembelajaran ke anak-anak dalam kondisi pandemi ini adalah Canva Bapak Ibu. Ini teoritisnya ya, teoritisnya manfaat teknologi, nggak usah saya jelaskan, insya Allah sudah paham. Nah, hari ini kita fokusnya belajarnya yaitu fokus langsung tentang mengenal Canva sebagai salah satu media pembelajaran. Bu Nur Ajija pernah tanya ke saya, Bu Ucu itu yang di YouTube dari mana, gimana cara buatnya? Nah itu saya bilang mudah Bu, cuma dari template Canva, template orang lain bisa kita ganti, bisa kita kopas sesuai isi yang kita inginkan. Lalu kalau udah selesai, Ibu boleh tambahin animasi, ada lagu, boleh gambar Ibu dan lain-lain. Tinggal di istilahnya kalau di PowerPoint kan diekspor.
Nah kalau itu tinggal ibu jadikan itu file video, tinggal upload bu di YouTube, selesai seperti itu. Nah ini yang kedua, fokusnya kita karena tadi kalau tidak salah ada 5 orang yang sudah tunjuk tangan sudah menggunakan akun Canva, berarti sudah memiliki akun Canva. Nah nanti Bapak Ibu belajar dulu kalau mau buat media pembelajaran dari Canva, otomatis harus daftar dulu akun Canva-nya ya Bapak Ibu. Nah yang ketiga langsung praktek pemanfaatannya seperti itu. Nah sekarang yang akan saya tunjukkan adalah cara mendaftarnya dulu Bapak Ibu. Mau coba daftar Bapak Ibu? Enggak, dibuka dulu laptopnya. Boleh dari HP juga bisa ya Bos? Bisa, tapi kalau saya jujur kalau apa-apa enakan bukanya dari laptop, lebih mudah gitu. Nah kalau Bapak Ibu buka laptop, silahkan Bapak Ibu seperti biasa di Chrome ketik aja canva.com, canva.com seperti itu. Langsung praktek apa enggak Bapak Ibu? Nah, alhamdulillah. Berarti langsung ya. Nah kalau sudah diketik, sudah ketemu seperti ini tampilannya. Nah, di situ paling atas ada pilihan, ada login, ada sign up. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya akun, berarti jelas tinggal klik login. Tapi karena kita belum buat akun Canva-nya, berarti klik sign up atau daftar. Silahkan diklik sign up. Nah, kalau sudah nanti masuk ke sini. Masuk, nanti silahkan Bapak Ibu mau masuknya lewat mana. Kalau saya sih lebih senangnya masuknya lewat Google Bapak Ibu. Seperti itu, tinggal pilih. Ya, berarti continue with Google. Diklik dulu continue with Google-nya. Nah, ini saya menyarankan Bapak Ibu, dari Kemdikbud juga kan meminta kita untuk memanfaatkan akun belajar.id. Bapak Ibu sudah menerima ya di sekolah masing-masing dari operatornya masing-masing. Nah Bapak Ibu, ketika kita kemarin diminta untuk menautkan akun belajar.id ini ke SIM PKB, di situ ada tulisannya aktif tidak aktif. Nggak Bapak Ibu? Nah kalau Bapak Ibu itu ada tulisannya. Kalau tulisannya tidak aktif, berarti akun belajar.id Bapak Ibu belum pernah digunakan sama sekali nih gitu. Nah coba dipergunakan, salah satunya sekarang untuk membuat akun Canva gitu. Jadi kalau saya menyarankan Bapak Ibu daftar akun Canva-nya, continue with Google, kliknya, lalu masuk gunakan akun belajar.id-nya seperti itu. Saya sambil praktek ya, masuk juga ya. Canva.com. Nah kalau sudah silahkan masukkan Bapak Ibu. Ya, perlu dibimbing nggak daftarnya? Kayaknya udah bisa ya Bapak Ibu ya. Perlu di. Ada yang udah seperti Iya. Kalau dibimbing, berarti saya buka Chrome yang lain dulu. Karena yang ini saya udah ada akun saya sendiri. Oke.
tambahan Bapak Ibu nanti kalau sudah punya file SK sebagai guru atau SK PMS guru itu bisa dapatkan dokumen filenya yang for edu. Kalau for edu itu aplikasinya lebih banyak nanti terbuka. Kalau tidak for edu banyak yang terkunci harus bayar pro. Ya. Tadi daftar ya. Daftar. Lanjutkan dengan Google. Lalu masuk ke akun. Kalau yang saya kan yang tadi akun belajarnya sudah punya ya. Nah ini saya gunakan akun lain dulu coba. Ini. Coba bikin poster 1 lembar aja. Pilih yang ini, poster ruang kelas. Ya. Poster ruang kelas, klik. Nah, kalau sudah nanti akan muncul berbagai macam template Bapak Ibu, muncul nggak di laptop atau di HP Bapak Ibu? Sudah muncul? Oke. Nah ini Bapak Ibu contohnya nih, yang mau diambil yang mana misalnya? Yang sederhana aja ya. Yang paling sederhana kayaknya yang paling atas. Yang ini aja ya. Yang paling sederhana ya Bapak Ibu. Ini ya. Gak ada. Ada. Diklik yang pas template Ibu. Sudah muncul Bapak Ibu. Ini contoh ya. Ini kan template dari orang lain. Ini bisa kita ganti Bapak Ibu gitu. Bentar, saya besarin dulu. Ini kegedean. Nah segini deh ya. Nah ini misalnya kata kalimatnya mau kita ganti, tinggal Bapak Ibu klik 2 kali aja. Mau tulisannya mau diganti apa Bapak Ibu? Misalnya ya, selamat mengikuti ujian praktik gitu ya. Semangat, mana? Wemi. Semangat praktek. Semangat praktek, gitu. Oke. Baik, fotonya ini kan foto orang lain nih. Ganti ya foto Bapak Ibu biar ketahuan siapa sih yang ngucapin semangat praktek gitu ya. Ganti ya Bapak Ibu. Caranya Bapak Ibu bisa di delete aja gambarnya, langsung klik kanan lalu hapus. Udah ya. Oke. Nah sekarang gimana caranya? Pegang aja ya. Ribet. Nah terus gimana caranya kalau kita mau mengganti fotonya? Nah Bapak Ibu lihat di sebelah kirinya, di situ kan ada template, ada elemen, ada unggahan. Nah Bapak Ibu klik unggahan di sini Bapak Ibu. Klik unggahan, sudah. Nah Bapak Ibu cari foto Bapak Ibu di laptop Bapak Ibu, klik unggah media.
foto Bapak Ibu di mana? Misal ya, saya mau cari foto saya deh. Nah, ini foto saya. Nah, itu di situ ada gambarnya tuh, fotonya sudah masuk. Nah, kalau sudah masuk, terus gimana cara memasukkan ke template-nya? Tinggal digeser aja Bapak Ibu. Geser, masukin. Nah, di sini. Seperti itu. Kalau sudah masuk, tinggal diatur deh Bapak Ibu. Klik ujung yang paling atas, biasakannya. Nah, kecilin, jangan terlalu besar. Atur agak ke tengah. Seperti ini. Nah, ini kan kepala sekolah Bu, sekolah baru diganti ya. Kalau tadi kan ucapan selamat dan semoga sukses. Nah, ini kan tadi semangat praktek. Di depannya ada gambar ibu, terus apa Bu? Kalimat yang lainnya misalnya Bu Emi. Boleh nggak? Do the best gitu ya. Do the best, lakukan yang terbaik. Do the best. Misal seperti ini. Nah, udah jadi deh posternya. Poster Bapak Ibu. Nah, ini terus gimana? Tinggal dikirim deh ke HP anak-anak Ibu. Caranya seperti apa? Nah, ini di atas ada tulisan nih Bapak Ibu, ada tanda panah, ini di-download dulu, diunduh dulu. Kalau misalnya Bapak Ibu kurang sreg sama tulisannya, kayaknya jenis tulisannya nggak mau yang ini deh, bisa saja diganti. Misal ya. Nah, tulisannya nggak mau kayak gini. Nah, ini ada pilihan, berbagai macam pilihan tulisannya. Klik, ini kan tulisannya apricot. Bapak Ibu bisa klik tanda panahnya. Nah, di sini ada berbagai macam pilihan. Contoh misalnya serikan, misal ya. Saya klik. Nah, seperti ini tulisannya jadinya. Semangat praktek, do the best gitu. Nah, warnanya boleh ganti. Nah, warnanya nggak mau hitam. Ini Bu, ini kan ada A nih. A, ada tulisan warna teks. Ganti aja teksnya. Misalnya warna apa? Kalau saya suka warna merah, jadi saya klik merah. Nah, misal seperti itu. Jadi hidup ya, Gitu. Jadi nggak melulu hitam. Oke, terus yang ini kalimat yang lainnya, misalnya do the best-nya mau diganti juga hurufnya, ganti aja Bapak Ibu. Misalnya mau sama atau enggak Bapak Ibu? Sama atau tidak jenis hurufnya? Boleh, udah cakep tuh. Contohnya sama ya, misalnya gini, do the best. Nah, tapi misalnya kok semangat prakteknya gede, do the bestnya kecil, mau dibesarkan lagi tulisannya. Di sini ada ukurannya. Silahkan tambahkan ukuran hurufnya. Tadi 85, sekarang mau jadi, kalau 95 kegedean banget. Nah, 94 lebih kelihatan. Gitu ya. Warnanya nggak mau hitam, warnanya mau yang lain. Warnanya misalnya mau pilihnya apa? Ungu. Nah, oke, ungu. Sudah jadi. Terus misalnya mau ditambahkan ini tuh poster apa sih? Misalnya kita mau menambahkan ini adalah poster dari layanan BK gitu. Contoh ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tinggal klik di sini Bapak Ibu, ada di sebelah kiri pilih teks. Teks. Nah, pilih teks. Karena kita mau ngambil tulisan kecil aja, jadi Bapak Ibu pilihnya tambahkan subjudul. Ketemu Bu Nur? Oke, klik tambahkan subjudul ya Bu Nur. Nah, oke. Nah, sekarang misalnya di sininya kita mau kasih tulisan nih, ditambahkan subjudulnya. Misalnya ini tuh poster dari layanan BK gitu ya, biar ketahuan ini tuh dari guru BK-nya gitu. Oke, saya tambahkan. Layanan bimbingan konseling. Misalnya SMPN 28 ya. Nah, ini tulisannya kegedean, kecilin. Kalau mau langsung juga lama Bu kalau klik-klik.
maunya Bu ya bukan yang SMP 28 aja, di blok dulu. Di blok dulu semuanya. Udah. Boleh misalnya ukurannya 30. Tinggal di enter. Kekecilan kalau 30 nggak kelihatan, tambahkan lagi kayak tadi. Segini kurang? Cukup ya? Nah kalau ini kan istilahnya hanya bagian dari ininya aja, taruh paling bawah biar ketahuan ini tuh punya guru BK, punya layanan BK SMPN 28 Jakarta. Contoh seperti itu. Nah terus gimana kalau saya mau bagikan ke murid-murid saya? Lewat WA. Nah tinggal diunduh dulu Bapak Ibu, unduh. Di sini klik tanda unduhnya, tanda panah ke bawah, ketemu Bu Nur. Di atas. Ya, klik ya. Klik. Nah, di sini ada pilihannya. PNG berarti bentuknya foto. Nah, ini bisa diklik lagi bawahnya. Ada JPG, ada PDF, cetak PDF, video, MP4. Nah, kalau video MP4 berarti tidak cuma satu lembar ya. Misalnya kita kayak tadi beberapa lembar materi gitu. Kita mau mau upload ke YouTube berarti bentuknya video MP4. Karena ini hanya poster satu lembar, berarti pilihannya kalau tidak berbentuknya foto berarti bentuknya PDF standar saja gitu. Kalau satu lembar sih poster lebih cocoknya PNG Bu, foto gitu. Jadi kita klik file yang disarankannya PNG. Tinggal klik unduh. Udah selesai. Nah, langsung masuk ke ini Ibu, langsung masuk ke komputer Ibu. Udah Bapak Ibu tinggal buka. Misalnya saya kirim ke JP2 grup. Misalnya grupnya grup JP2. Tinggal dikirim seperti biasa kalau kita mau ngirim file, ngirim foto. Nah nanti carinya jangan lupa adanya di download ya Bapak Ibu ya. Mana yang tadi kita bikin? Nah ini. Nah. Udah jadi. Istilahnya karena ujian praktik guru BK bisa tetap memotivasi anak-anak, bisa melalui seperti ini, bikin poster, kartu-kartu ucapan kecil yang menyemangati anak-anak. Seperti itu. Kelihatan ya Bapak Ibu ada di grup. Itu contoh kecilnya saja. Semangat praktek, do the best gitu. Oke. Nah, sekarang kalau mau mencoba yang lain Bapak Ibu bentuk video. Nah, oke. Sekarang kita masuk lagi, kita bikin lagi ya. Balik lagi ke beranda Canva-nya Bapak Ibu. Beranda yang tampilan awal. Yang mana? Yang poster. Ini. Ini mau ditambahkan animasinya. Oke. Oke, misalnya tinggal nambahkan yang tadi aja ya Bapak Ibu. Melanjutkan. Nah, sekarang dianimasikan dulu kalau misalnya mau bikin video. Contoh nih, misalnya tulisannya tinggal klik animasikan. Klik animasikan. Silakan nanti ini misalnya kayak gini. Nanti saat munculnya itu yang ini fun seperti ini. Contoh yang ini aja. Saya ambil yang
saat kita animasi itu ada tanda yang pakai mahkota ya. Nah itu berarti harus bukan yang untuk yang gratis, daftar gratis, tapi untuk yang akun berbayar harus beralih ke Canva Pro seperti itu. Canva Pro kalau saya lihat di Shopee, di Blibli murah sih, cuma 10.000. Itu yang barang-barang berarti ya boys ya, gitu. Tapi itu ketika orangnya sudah selesai juga gitu ya, seperti itu. Kalau mau resminya, kalau nggak salah 90.000, 95.000 per bulan ya, gitu. Oke. Nah animasinya seperti ini. Nah misalnya mau tampilnya jangan terlalu cepat. Kalau bikin video jangan 5 detik. Contoh kalimat semangat prakteknya pengennya tidak apa namanya ya, tidak sebentar. Mana sebentar. Tadi waktu mana tulis? Animasi waktu. Bentar, acak-acakan. Kenapa begini? Bentar ya, kok jadi acak-acakan? Berapa menit lagi, Bu Ucu? 4 menit lagi ya. Kita bikin halaman yang kedua aja ya. Halaman kedua, klik tanda tambah, tambah halaman. Kan mau bikin video kan? Kita buat 2 halaman aja deh, video singkat contohnya. Nah berarti kita sudah masuk ke halaman kedua. Gambarnya mau beda, Bapak Ibu silahkan klik lagi aja. Ini pilih lagi bentuknya yang mana. Misalnya yang ini, sederhana lagi. Yang ini ya. Contohnya, contoh tulisannya cuma sedikit-sedikit. Tinggal diganti lagi kalau kegedean. Kalau tadi kan tulisannya semangat praktek, do the best. Misalnya yang keduanya apa Bapak Ibu? Mau mengisinya apa? Tulisannya, kalimatnya apa? Silakan Bu Nur. Mau nulis apa kata-katanya? Kalau nggak ketemu, yang mana aja? Di sini kan template-nya banyak. Ibu pilih aja, nggak usah sesuai saya. Saya kan nyarinya yang gampang aja. Saya klik. Kalau itu sesuai selera, kalau template mah. Nah, kalau sudah tinggal diganti aja tulisannya. Misalnya tadi kan tulisannya semangat praktek, do the best. Sekarang di apa namanya halaman keduanya misalnya mau bilang Selamat menempuh ujian sekolah. Hah? Jangan. Apa dong? Jadinya apa? Kira-kira jujur itu hebat. Oke. Jujur itu hebat. Terus kalimat lainnya apa misalnya? Bapak Ibu mau motivasi anaknya apa? Misal kalimatnya, kalimat-kalimat, keluarkan dong bahasa-bahasa puitis Bapak Ibu, kan biasa romantisan tuh. Nah boleh tuh di-share ke anak-anaknya supaya anak-anak bersemangat lagi gitu. Jujur itu hebat misal. Terus apalagi Bapak yang di belakang mungkin bisa sumbang ide yang tadi sudah menggunakan Canva. Punya idenya misalnya kalimatnya apa? Misalnya gini ya, jujur itu hebat. Masa depanmu ditentukan di tanganmu, ditentukan olehmu. Nah ini kan kegedean nih tulisannya. Nah silakan dikecilin biar muat. Udah tinggal diatur terus, Bu Nur, klik yang ukuran hurufnya. Jujur itu hebat, masa depanmu ditentukan oleh diri
misal seperti itu. Nah di sininya misalnya apa? Dika lagi aja ya, misalnya. Oke, dikecilin lagi. Oke. Mau diganti lagi jenis tulisannya, pilih seperti biasa tadi, klik kolektif. Ini kan tadi hurufnya kolektif. Mau pilih yang lain silahkan, misalnya Archie Public, misal. Atau yang lain silahkan. Gitu ya. Oke, contoh yang ini. Diganti warnanya jangan putih, warna kuning misalnya. Oke, sekarang yang ini, yang masa depanmu ditentukan oleh dirimu sendiri. Mau diganti hurufnya, tadi udah bisa ya, yang penting sudah bisa ganti huruf ya. Sekarang yang ini misalnya warnanya apa? Merah? Gelap. Yang ini gelap juga ya? Putih sama ini. Oke. Terus yang jujur itu hebat. Misalnya warnanya yang ini. Kurang ya? Enggak ini. Nggak kelihatan ya? Merah ya? Nah. Kurang. Kurang ngejreng. Gradasi ke kuning. Ya. Itu mah bisa. Ini warna apa ya? Yang ini? Kuning tua. Kuning tua ini ya Bu? Iya coba. Nah. Sama bawah berarti ya? Ya misalnya bedain aja tulisannya. Yang ini tulisannya apa ya? Misalnya yang ini tulisannya ini. Yang ini tulisannya misalnya gini. Gitu ya? Contoh tulisannya gitu. Nah sekarang biar enak ngelihatnya, berarti pengennya jadiin video tapi tambahin dulu suaranya. Tinggal klik di sini Bapak Ibu, nih ada klik audio. Bu Nur ketemu audio. Nah ini kalau Bu Nur mau menambahkan suara, tadi Bu Nur nanya, Bu Ucu kalau misalnya saya mau ngasih materi, sayanya ngomong bisa, bisa. Tapi berarti Ibu harus siapkan dulu rekaman suaranya, seperti itu. Nah, ini ada klik audio. Nah, Bapak Ibu kalau di Canva enaknya kita sudah disiapkan nih, ada apa namanya lagu-lagunya, audionya. Nah, cuma memang banyaknya yang berbayar. Yang gratis kayaknya ini kalau nggak salah nih. Video game blockbuster. Tinggal klik dulu sebelum Ibu pakai, Ibu bisa coba dulu, dengarkan dulu. Ini cocok nggak? Nggak ada speakernya kali deh. Nah itu kencang. Itu gimana di laptop siapa? Sudah masuk suaranya? Coba. Tapi kalau di saya udah 100, cuma emang nggak kedengeran ke belakangnya. Nah kalau sudah, contoh ya, yang dipilih audionya adalah video game blockbuster. Contoh, tinggal diklik, geser ke sini, taruh di sini. Nah tuh udah ada yang bisa masukin musik. Oke, seperti itu. Nah jangan lupa diatur waktunya. Kalau misalnya tulisannya, kalau di materi kan saat kita ngasih materi, di tiap slide itu kan beda-beda. Yang ini tulisannya banyak, jadi jangan dikasih waktunya 5 detik. Di sini kan ini penunjuk waktu.
Misal ini kan karena pendek, semangat praktek baca 5 detik anak mungkin bisa ya. Tapi kalau kayak tulisan misal kita ngasih materi konsep diri adalah bla 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 bla. Nah, itu kan agak banyak. Kasih animasi waktunya ditambahkan, misal jadi 15 detik. Jadi anak nggak kecepetan. Kalau misalnya dikasih waktunya cuma 5 detik, anak belum selesai baca dia sudah berpindah ke halaman berikutnya gitu. Nah, ini contohnya sudah dikasih musik ya. Kok yang bunyinya begitu? Ini contoh kalau sudah seperti biasa tadi tinggal diunduh aja. Waktunya udah lebih 1 menit kata Bu Ucu. Suruh turun. Nah, tinggal dipilih video MP4. Nah, ini yang bedain nih Bu Nur. Kalau mau masuk YouTube, pilihnya video MP4. Sudah ya? Sudah pilih video MP4, klik unduh. Udah tinggal di apa namanya? Dikirim lagi deh tuh ke WA anak-anaknya. Belum selesai. Tunggu dulu, kalau video agak besar jadi nah, udah sekarang sudah selesai ngunduhnya, tinggal dikirim. Nah, itu Bu Sri tuh udah bagus bikin kanvanya. Nah, ini boleh kirimnya bentuknya video. Yang tadi mana ya? Kan ada di download ya. Yang ini ya. Saya lupa nama ininya sama semua nih.